Orang tuh udah takut gitu, takut kalau ke psikiater memang gue gila gitu kan yang pertama ya. Kesehatan mental ini begitu penting, apalagi saat ini anak-anak Gen Z ini selalu ngomong gue penting banget jaga mental health gue, gitu kan. Jadi kayak begitulah gaya ngomongnya mereka. Iya, memang kesehatan mental itu sangat penting karena tadi pasti nggak mau lah jatuh ke dalam gangguan mental yang tadi ya. Betul. Jadi kalau kita bicara ada kesehatan mental, ada gangguan mental atau gangguan jiwa, itu suatu hal yang berbeda. Udah mudah lupa. Nah, itu sering kita bilang di ranahnya penurunan kognitif. Mungkin kita sering dengar, iya, lu pikun ya, kamu pikun ya. Halo, semangat pagi. Selamat datang kembali di Ngolam. Ngobrol lebih dalam bersama saya, Dr. Maureen Sekewael. Kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Kesehatan mental dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor biologis, psikologis, dan sosial. Kesehatan mental yang baik berdampak positif pada kehidupan kita, membantu kita mengelola emosi, menghadapi tantangan, dan menjalin hubungan yang sehat. Sebaliknya, masalah kesehatan mental dapat menyebabkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 20% masyarakat Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Dan sayangnya masih belum banyak yang memperhatikan isu kesehatan mental. Padahal kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jiwa dan mental yang sehat dapat meningkatkan produktivitas dan membantu mengatasi stres. Gangguan kesehatan mental dapat terjadi pada siapa saja, tetapi dapat ditangani dengan berbagai cara, termasuk terapi dan pengobatan. Penting bagi masyarakat untuk memahami kesehatan mental. Masyarakat perlu menyadari bahwa gangguan kesehatan mental adalah kondisi yang dapat diobati. Dengan memahami kesehatan mental, masyarakat dapat lebih mendukung orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan lengkap mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental secara dalam dan detail bersama narasumber kita kali ini, Dr. Yeni Sitiyanti Sinambela, SPKJ, konsultan. Dr. Yeni saat ini dapat ditemui berpraktek di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta. Dan berikut adalah Dr. Yeni. Ya, selamat siang Dr. Maureen. Selamat siang peserta Ngolam. Selamat datang pada acara yang lebih intens kita ngobrolnya hari ini ya, Dok. Iya, lebih serius dan memang lagi banyak yang marak di masyarakat. Kita perlu menjelaskan sedikit tentang edukasi kesehatan mental. Ya. Pertama-tama Dr. Yeni selamat datang. Ya. Kemudian kita akan membahas, kita masuk ke apa definisi dari kesehatan mental dan apakah ada perbedaan dengan gangguan mental sendiri, Dok? Iya. Perlu dijelaskan dulu ya, Dok. Baik, menarik sekali ya. Sangat senang benar tuh tadi Dr. Maureen bilang bahwa saat ini tuh marak banget tentang kesehatan mental. Karena di tengah tubuh kita ini ada mental, ada fisik, jadi suatu hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau dari Badan Kesehatan Dunia, dia mengatakan yang disebut dengan kesehatan mental adalah suatu kondisi individu, dia sehat secara psikologis dan sosial. Dan dikatakan gini, kalau dia seorang yang sehat jiwanya, dia harus ada 4 tuh. Pertama, dia harus merasa bahagia. Dia merasa sehat, dia merasa bahagia, dia merasa produktif.
Oke, jadi bahagia ya. Ya, terus yang kedua produktif. Yang ketiga, dia tuh siap menghadapi setiap tekanan hidup. Tantangan hidup. Dan kemudian dia bisa berkontribusi. Nah, itu 4 hal yang harus kita miliki ketika jiwa kita dikatakan sehat. 4 hal jadi dalam kondisi sehat secara mental harus memiliki 4 hal tadi ya dok. Dan bahagia adalah nomor 1 yang paling penting. Itu dia. Jadi makanya ada lagunya dok. Jangan lupa bahagia. Karena ternyata itu bagian dari kesehatan mental juga. Terus mengapa kesehatan mental ini begitu penting? Apalagi saat ini anak-anak Gen Z ini selalu ngomong, gue penting banget jaga mental health gue, gitu kan. Jadi kayak begitulah gaya ngomongnya mereka. Iya, memang kesehatan mental itu sangat penting. Karena tadi pasti nggak mau lah jatuh ke dalam gangguan mental yang tadi ya. Betul. Jadi kalau kita bicara ada kesehatan mental, ada gangguan mental atau gangguan jiwa, itu suatu hal yang berbeda. Kalau kita bicara gangguan jiwa, gangguan mental, berarti ada yang terganggu fungsi mentalnya. Dari 4 hal tadi? Gangguan mentalnya kita, fungsinya. Dan itu berdampak tuh. Individu tersebut dia menjadi distress. Atau dia menjadi, mengalami rasa yang tidak nyaman. Dia merasa tidak nyaman dengan dirinya, mungkin sekitarnya juga tidak. Dan biasanya ada 4 domain, ada 4 hal juga yang terganggu kalau kita ngalami gangguan mental. Pertama, fungsi pikiran kita. Jadi mungkin gini, kalau orang gangguan mental, jadi dia tuh pikirannya overthinking gitu kan. Semuanya dipikirin secara detail. Semuanya dikuatirin, cemas. Terusnya ada juga gangguan dalam afeksi atau perasaan. Dia sedihnya bisa berlebihan. Sedih banget. Atau seneng banget gitu ya. Hiper gitu ya. Atau dalam hal perilaku. Akhirnya dia lari misalnya, yang lagi marak sekarang, adiksinya gambling, nge-slot gitu kan. Itu banyak. Judi online. Atau nggak dia menggunakan drugs, perilaku gitu kan. Atau belanja berlebihan yang tidak bisa terkendali. Belanja berlebihan. Belanja. Itu saya. Bagaimana dong? Kalau misalnya berlebihan, dan tidak terkontrol, sampai kayak lost control mungkin seperti itu. Itu saya loh. Tapi saya sehat-sehat aja loh dok. Iya. Bagian itu tidak terkontrol. Harus ada distress dan hendaya. Jadi dikatakan gangguan kalau dia ada distress, ada dia mengalami permasalahan, orang di sekitar juga bermasalah, baru kita katakan dia ada gangguan. Nah, kemudian yang itu tadi yang gimana nih saat ini seseorang itu sangat penting ya untuk kesehatan jiwa ya. Karena kesehatan jiwa itu bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh. Jadi kita memang harus menjaga kesehatan jiwa itu. Jadi kesehatan jiwa atau kesehatan mental ini sangat penting karena itu yang menyebabkan seorang bisa lebih produktif ya. Betul. Jadi dia bisa sampai 100% berfungsi sebagai manusia. Betul. Makanya ada slogan no health without mental health. Itu dia. Betul. Ketika kita mau memilih hidup kita kualitasnya bagus, kita produktif, kita bisa bereaksi dengan orang, berelasi dengan orang dengan baik, mental kita harus sehat. Itu makanya penting kita jaga kesehatan mental. Penting banget. Jadi sebenarnya di masyarakat, apa saja masalah kesehatan mental itu yang paling umum? Paling umum umpamanya begini nih dok. Paling umum sebenarnya masyarakat atau orang sendiri dia nggak sadar kalau dia sakit. Kemudian dia nggak sadar harus berobat kemana. Tapi dia mengalami gangguan yang sebenarnya nggak dia sadari. Kita bisa bantu melihat atau mendeteksi ini gangguan mental itu secara paling simpel dikenali itu bagaimana dok? Bisa dokter. Jadi memang pertanyaan yang sangat menarik sekali. Memang kan kalau kita lihat payung besar lah, kita bilang rata-rata orang mengalami kesehatan mental itu seperti yang tadi tuh. Udah mudah lupa. Nah, itu sering kita bilang di ranahnya penurunan kognitif. Mungkin kita sering dengar, iya, lu pikun ya, kamu pikun ya. Nah, itu tuh, lemot. Nah, itu bisa tuh. Dan yang kedua, ketika dia mengalami alam perasaan, gangguan. Yang tadi, sedih berlebihan, gitu ya. Gembira berlebihan. Itu suatu hal juga yang menjadi permasalahan yang umum tuh. Marak juga tuh tentang depresi ya. Kita sering banget mendengar orang bunuh diri, depresi, putus asa, seperti tidak ada masa depan. Itu banyak sekali. Cara mengenalinya kalau ada di sekitar kita, teman kita, saudara kita, itu bagaimana sih? Apa dia itu
biasanya kan ada gangguan mental menyebabkan gangguan ke tubuh kita. Umpamanya dia sakit kepala berlebihan, terus-terusan mengkonsumsi obat sakit kepala, atau sakit mah berlebihan yang diobati berkali-kali tapi tetap nggak sembuh gitu. Orang-orang seperti ini apa kita perlu rujuk kemana, Dok? Ya, nah itu pertanyaan bagus, Dokter. Jadi tadi antara jiwa dan fisik itu ada koneksi. Makanya sering kita dengar ada istilah psikosomatik. Ya betul. Ketika jiwa kita nggak baik-baik aja, itu larinya ke badan. Nah, bentuk keluarnya yang tadi tuh, karena kan pada saat kita tertekan, stres berlebihan, ada hormon stres yang keluar, namanya hormon kortisol. Nah, di situ tuh kita kadang-kadang kepalanya pusing sekali, ini GERD, mual banget gitu kan, kok badannya rasanya kayak meriang, tapi sebenarnya baik-baik aja. Larinya ke dokter, jadi shopping dokter gitu. Iya, shopping drug sebenarnya. Nah, itu suatu hal yang memang tanda sih kita harus membawa dia, menolong dia untuk melihat nggak cuma fisik tapi psikisnya. Dan kita berharap bahwa dokter yang sebagai dokter umum atau dokter penyakit dalam yang sering banget dikunjungi harus paham hal ini, bahwa dia harus segera merujuk pasien dengan ciri-ciri GERD yang kronis, kemudian sakit kepala yang kronis untuk dirujuk ke psikiater atau dokter jiwa. Betul. Karena kita tetap harus menjamah dia atau memperhatikan mungkin ada sesuatu dari aspek kehidupannya yang berdampak terhadap fisiknya. Dokter Jenny, kenapa penting untuk mencari bantuan untuk saat seseorang mengalami gangguan kesehatan mental? Kenapa hal ini jadi penting? Ya, penting sekali karena kan sekarang tuh teknologi luar biasa ya. Semua informasi banyak sekali. Kita bisa mendiagnosa diri kita itu dia, sendiri. Dokter. Jadi karena banyak informasi, akhirnya duga-duga nih. Jangan-jangan kayaknya aku di sini, dicari, searching, pusing. Ternyata dibilang tumor kepala, tambah cemas gitu. Akhirnya mereka mendiagnosis sendiri. Itu tidak membawa apa-apa kecuali menjadi kecemasan. Kenapa kita penting mencari profesional? Paling tidak kita bisa dia bisa bercerita, dia bisa kita bilang curhat lah ya apa yang menjadi pergumulannya. Terusnya dia mendapatkan tadi tips atau cara untuk bagaimana menghandle permasalahannya. Itu hal yang penting. Jadi dia bisa tahu apa akarnya, dia tahu bagaimana menghandlenya, dan ketika kita kalau psikiater ya melihat dia perlu obat, kita perlu bantu dia. Dokter jiwa bisa meresepkan obat untuk mengatasi kecemasan. Ya, betul. Kita jadi, bantu. Tapi dalam masyarakat selalu jangankan obat untuk mengatasi kecemasan, obat yang kita kasih untuk hipertensi pun masyarakat itu sering ada pemikiran-pemikiran salah bahwa akan menjadi ketergantungan. Dok, coba dijelaskan dengan simpel kenapa hal ini penting dia minum obat anti cemas. Nah, itu penting banget ya. Jadi memang kadang-kadang ini pertanyaan yang sering banget, dokter. Belum apa-apa nih, dokter, nanti saya ketergantungan, saya kecanduan. Nah, itu biasanya peranan kita juga memberikan edukasi. Sama seperti ini. Pada saat tubuh kita lagi nggak baik-baik aja, gitu, dalam otak kita kan ada yang biologinya tuh, penyebab gangguan jiwa kan biopsikososial. Secara biologi ada hormon nggak seimbang. Nah, pada saat hormon tidak seimbang itu, kita berikan tadi obat-obat tadi untuk menyeimbangkan. Nah, sehingga ketika hormon tersebut, neurotransmitter itu seimbang, maka yang setelah dia seimbang dia akan baik gitu loh. Dia tidak menjadi overthinking, dia tidak menjadi dada berdebar kalau dia gangguan cemas. Ada indikasi pemberian obat itu dan dokter sudah tahu dosis yang tepat dan berapa lama pasien tersebut menggunakan obat tersebut, ya kan? Jadi kalau pemikiran atau ketakutan, ketergantungan itu sebenarnya harusnya tidak terjadi. Ya. Karena kita jadi biasanya kita bilang gini, kalau ketergantungan itu sebenarnya dokternya kasih dosis segini nih, tapi kamu beli-beli lagi di tempat yang lain dan menggunakan dosis sendiri. Nah, itu yang kita bilang ketergantungan. Dia nggak bisa menghandle, akhirnya dia tambah-tambah. Nah, itu ketergantungan. Ada toleransi. Kalau nggak minum obat tersebut dia menjadi kayak tidak nyaman gitu. Itu beda. Cemas, cemas, tambah nggak bisa tidur. Terus resepnya dibeli sendiri, ditebus sendiri. Nah, itu ketergantungan. Kalau dokter kan di bawah pengawasan. Kamu perlu. Oke, ada waktunya kita akan menurunkan, ada waktunya kita menghentikan. Seperti itu. Saat ini nih, Dok, di masyarakat itu kan masih ada ketakutan atau malu apabila kedapatan mengunjungi dokter jiwa atau psikiater. Nah,
karena persepsi yang salah bahwa hanya orang atau yang memiliki ODGJ, gangguan jiwa yang mengunjungi dokter jiwa, bisakah dokter jelaskan hal ini? Bagaimana saatnya masyarakat itu harus keadaan mana dia harus mengunjungi dokter jiwa atau keadaan mana dia bisa mengunjungi psikolog? Karena ini dua hal yang berbeda, ke psikolog dan ke psikiater. Gitu. Menarik ya. Peserta ngolam menarik banget nih. Pertanyaan-pertanyaan tuh benar-benar pertanyaan yang memang masyarakat awam ingin tahu ya. Jadi kita juga kasih edukasi ala awam ya. Jadi benar. Jadi kadang-kadang ini yang kita sebut dengan stigma. Orang tuh udah takut gitu. Takut kalau ke psikiater memang gue gila gitu kan yang pertama ya. Padahal enggak kok gitu loh. Gila itu kan kalau masyarakat awam berpikir tuh seperti yang di jalanan yang udah berat banget seperti itu. Padahal nggak harus sampai seperti itu kalau kita mau ke psikiater. Justru tanda-tanda ketika kita belum sampai yang berat kita cari gitu loh. Kita cegah sebelum sampai orang yang kita kenal itu berjalan di jalan seperti itu. Betul. Makanya ketika misalnya tadi aku tidurnya udah nggak bagus. Terusnya gangguan tidur, tidurnya nggak bagus, terusnya pikirannya terlalu bereaksi terhadap sesuatunya berlebihan, terusnya menarik diri gitu kan kadang-kadang ada tuh. Terusnya kerjaan kayak pindah-pindah mulu. Yang suka resign itu pindah-pindah tempat kerjaan itu termasuk gangguan jiwa gitu? Bukan. Itu bukan gangguan jiwa. Tapi mungkin sebenarnya, ada saatnya untuk ngobrol juga. Sebenarnya mungkin gangguan, dia mengalami gangguan sosial ya. Jadi gangguan penyesuaian dengan lingkungan baru ya. Jadi dia nggak tahan di suatu lingkungan. Sebenarnya harusnya dia menyesuaikan diri. Tapi dia malah menarik diri. Kemudian dia keluar di tempat pekerjaannya. Dia cari pekerjaan baru, terjadi lagi begitu. Ya, nah itu tuh tanda datang aja untuk kita tadi bicara, gangguan sosial bicara dulu. Mungkin ada sesuatu yang mungkin tadi harus diperbaiki, cara dia bereaksi harus diperbaiki, bagaimana dia berpikirnya. Kadang-kadang kan ada pikiran-pikiran yang otomatis tuh. Nah itu biasanya kita datang. Pikiran otomatis itu kayak mana sih? Contoh nih, misalnya kadang-kadang ada beberapa pasien kita. Kan namanya mata melihat biasa, tapi dia akan berpikir, kenapa sih dia ngeliatin aku? Ada yang salah dengan aku? Nah langsung berkesimpulan. Padahal orang cuman mau lewat, tapi dia udah GR ya dok, dan berpikiran macam-macam. Jangan-jangan dia mau culik gua deh. Atau pikirannya hitam putih, itu juga termasuk suatu hal yang, ya itu tandanya harus ke psikiater dulu. Pikiran hitam putih itu kayak mana? Contoh ya. Kalau nggak berhasil maka aku gagal gitu kan. Kalau aku nggak mendapat pencapaian ini maka aku gagal. Nah padahal kan ya boleh-boleh aja ya gagal sekali. Kan nanti tinggal ditingkatin lagi gitu loh. Itu gangguan. Saya dong ya. Mungkin bukan gangguan dokter, tapi itu tanda mungkin kita perlu memperbaiki pola pikir kita. Kan bahwa nggak segala sesuatu itu harus perfect, nggak segala sesuatu itu harus sempurna. Ada batasnya gitu. Kadang-kadang kita harus bisa belajar melihat segala sesuatu itu tidak semua yang kita mau kita dapat. Dan itu bagian kita beradaptasi dan kita kuat terhadap tekanan. Salah satu tanda dari sehat jiwa, mampu menghadapi tekanan hidup. Gitu. Jadi ditekan sana sini penuh tekanan tetap strong ya dok. Gitu. Lah. Bisa dijabarkan nggak perbedaan antara psikiater dan psikolog tadi dok? Baik. Nah perbedaannya mungkin gini, kalau psikiater itu memang dasarnya kita dokter, sekolahnya dokter, dan kita ngambil spesialisasi kedokteran jiwa gitu ya. Jadi kita memang mendiagnosis, kita memberikan treatment, memberi obat dokter, memberi obat, dan kadang-kadang kita tadi menangani pasien-pasien yang dengan tadi stroke atau jantung atau sakit medis lainnya yang disertai dengan jiwa. Nah itu biasanya kita akan tanganin gitu. Secara holistik, sebenarnya dokter ya. Nah teman-teman kita psikolog juga sama, bergerak di bidang kesehatan jiwa. Namun mungkin perbedaan karena bukan dokter, dia tidak diberikan kewenangan untuk meresepkan. Dia tidak mau diberi kewenangan untuk memberikan obat. Jadi saat pasien yang datang ke dia memerlukan obat,
dia harus merujuk pasien tersebut tetap ke dokter jiwa. Begitu ya, Dok? Biasanya sih kita kerjasama juga. Itu memang menjadi kerjasama yang baik, psikolog, psikiater. Karena kan memang psikolog kan juga punya ini ya, terapi-terapi yang konsentrasi bagaimana memperhatikan minat dan bakat. Dia mempunyai skill-skill yang dilatih juga kepada pasien-pasien yang mengalami mental health gitu. Namun ketika mungkin ditemu kayaknya kamu perlu deh untuk ke psikiater karena kamu perlu yang bagian tadi biologinya, pengobatan. Biasanya dirujuk ke kita, ke psikiater. Terima kasih Dokter Jenny, bagus sekali penjelasannya. Diulang lagi, Dokter Jenny bisa ditemui di Rumah Sakit St. Carolus Salemba, teman-teman di Jakarta ya. Ayo Dok, silakan diminum jusnya. Kita ngobrol dari tadi. Ini jusnya ini organik loh Dok. Jadi ini tuh apple carrot, itu hanya dari apel organik dan wortel organik. Kemudian ini dari 9 macam jenis. Ini 9 macam jenis sayur sebenarnya, namanya green juice. Jadi kita di sini ada juice bar, kita support untuk pasien-pasien yang dalam pengobatan kemoterapi ke pasien-pasien kanker. Di sini jadi kita menangani karyawan, kemudian keluarga karyawan juga yang sedang dalam proses kemoterapi. Biasanya kan nutrisinya tuh terganggu. Betul. Karena kalau kemoterapi kan kita banyak yang mual, muntah, kemudian nggak bisa makan. Biasanya ini disupport. Satu hari bisa 6 sampai 9 ada dosisnya. Bagus sekali ya. Kita punya dua profesional khusus yang menangani ini. Memang dokter-dokter yang udah mengikuti pelatihan khusus di Amerika. Luar biasa. Menarik ya. Ini menarik nih. Ini termasuk antioksidan dan ini juga suatu hal yang dibutuhkan loh. Untuk kita sehat mentalnya, kita harus nutrisi yang baik. Salah satunya ya ini. Minum silakan Dok, di jusnya diminum. Aku minumnya yang ini, Dok. Agak bisa dibuka Dok. Bisa awet muda. Awet muda ya. Kalau bisa kaya saya tiap hari juga minum ini biar bisa kaya ya Dok. Menarik ya. Sehat banget. Saya senang kalau bisa kaya minum ini. Iya, kalau bisa kaya minum ini kita jangan 6, 7. Kita lanjut lagi ya Dok ya, agak serius. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental itu sendiri? Karena kadang-kadang kan dalam kehidupan nih kita kan orang ada yang lurus aja, tapi kan pasti ada tekanan di bagian-bagian tertentu. Nama juga hidup ya, bukan mati kan. Kalau mati udah nggak ada masalah. Kalau hidup kita banyak masalah di semua tempat. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita sendiri saat kita benar-benar down, jatuh di posisi paling bawah, atau kita benar-benar lagi terangkat paling tinggi, itu pun kita harus jaga kesehatan mental kita, iya nggak sih Dok? Betul. Nah, bagaimana menarik caranya? Sekali. Jadi kalau kita cara supaya lebih gampang mengingatnya, kita ingat kalau WHO bilang ada 4 hal supaya kita sehat, berarti harus bahagia. Harus merasa bahagia dan senang. Jadi apa sih yang bisa membuat kita senang seperti itu kan ya? Hal-hal kecil apa aja ya? Biasanya saya ajarin ada 5 panca indera. Misalnya telinga. Apa sih yang bisa kamu dengar dan kamu bikin happy gitu kan? Musik umpamanya pagi-pagi dengar lagu yang kita lakukan hal-hal itu. Mendengarkan musik yang kita senang dan kita merasa senang banget, happy gitu. Terusnya kita punya panca indera mata. Apa sih dengan kamu melihat kamu you feel happy gitu. Lakukan belanjaan. Itu. Boleh. Atau misalnya kalau saya suka yang hijau pemandangan gitu kan, saya lihat foto-foto hal gitu. Terusnya penghidup. Kamu ngecium aroma apa sih kamu bisa bikin happy. Kita bisa lakukan itu, pengecapan dan perabaan. Itu kita bisa menggunakan 5 panca indera. Itu untuk dapat happy. Atau bisa juga gini, aku melihat pemandangan, saya traveling, itu penting banget loh. Nge-trip, healing gitu kan, healing perlu banget. Itu salah satunya juga. Itu yang pertama. Saya setuju ya. Terus yang kedua itu adalah dalam hal bagaimana kamu bisa menghadapi tekanan, menghadapi tantangan hidup. Artinya yang tadi tuh dokter, tidak semua yang kita mau kita dapat, tapi bagaimana cara kita bereaksi terhadap masalah itu menjadi beda. Ekspektasi, nah kebanyakan orang diekspektasi Dok. Ekspektasinya tinggi banget seperti ini, akhirnya banyak kecewa gitu. Nah kita belajar untuk mulai beradaptasi, mulai melihat realistis, dan kita mulai melihat apa nih kira-kira yang mampu laksana.
Itu. mampu kita laksanakan, Ya. walaupun itu kecil ya, Ya. tapi yang penting kita happy. Iya, dan jangan lupa juga tadi mengatakan apresiasi kepada diri ketika saya sudah melakukan ini. Saya katakan terima kasih pada diri karena saya sudah melakukan ini. Oh, Kadang sayang orang diri lupa. kita sendiri, Ya, self love itu betul. penting, gitu kan ya. Heeh. Terus salah satunya juga cara kita self love juga olahraga loh. Oh betul, Itu ya kan kita harus jaga kesehatan Iya. tubuh kita, karena dalam tubuh yang sehat, Terdapat jiwa yang sehat. no health without mental health. Jadi kita Betul. perlu banget jaga kesehatan kita. Olahraga yang cukup, nutrisi yang cukup, Tidur tidur yang cukup. Hmm. Dan gitu bagaimana berelasi dengan orang itu penting karena kita makhluk sosial, kita nggak individu. Iya betul. Kalau orang bilang dia ekstrovert, kemudian tidak mau bergaul dengan orang, mengurung diri, sebenarnya kita harus berpikir bahwa ada gangguan dalam jiwanya. Ya, Karena sebenarnya manusia kan makhluk sosial ya, bener nggak? betul. Kita makhluk sosial. Kita tuh nggak bisa. Makanya yang lebih perlu kita waspadai lah ke depannya adalah loneliness loh. Oh iya betul, loneliness. betul. Aku baca terakhir kali bahwa yang menyebabkan kematian saat ini paling tinggi adalah kesepian. Karena makin majunya negara ini, kemudian makin individualnya orang, makin dia merasa dirinya sanggup hidup sendiri. Tapi sebenarnya dia tidak menikah, dia memilih tidak menikah, memilih hidup sendiri. Kemudian akan meninggal karena kesepian ya. Iya enggak sih? Karena kita perlu makhluk sosial. Di Jadi Jepang kita begitu iya kan, sih, kan. ngomongnya kemarin aku Betul. baca ya. Tapi mungkin yang perlu kita highlight kita adalah makhluk sosial. Kita perlu seseorang, Kita makhluk sosial, perlu teman betul. gitu. Perlu mungkin teman nggak harus banyak, 1, 2, 3 yang kita percaya. Kita ada dalam satu komunitas. Kita melakukan tadi tuh salah satu menjaga kesehatan mental kita melakukan volunteer, melakukan hal baik buat orang lain. Sehingga ketika teman kita say thank you, kita juga happy. Itu dapat. Hal baik tuh sering-sering seperti pinjam 100 ya, Dok. Untuk Boleh menjalin silaturahmi. kami. Itu bener itu lagunya. Betul Ya, ya. seperti itu menolong Oke. sebisa kita merasa bahagia, teman kita bahagia. Jadi itu perlu banget. Itu juga menjaga kesehatan. Melakukan volunteer, tetap kita bisa sharing dengan orang yang bisa kita percaya. Dan juga yang Betul. penting hindari. Kalau malam tuh kebanyakan orang kan scrolling. Nah itu. Gadget ya. Penggunaan gadgetnya harus Dikurangi. dikurangi dan pakai yang dengan cara yang sehat. Cara yang sehat penggunaan gadget itu sebenarnya sehari berapa jam? 3 jam. WHO. 3 jam. Ya, 3 jam. Di luar kita kerja. Kan Oke, gadget artinya HP yang kita pakai Ya. untuk lihat medsos ya, di luar Main pekerjaan kita ya, Di main luar, game, ya. medsos, di luar pekerjaan kita yang memang harus di Iya, depan seperti layar itu, ya. iya. Oke, Jangan- 3 jam teman-teman. 3 jam pegang HP. Iya. Setelah itu di luar pekerjaan kita yang harus memandang Iya, PC. betul. 3 Gitu jam. ya, 3 Itu jam ketentuan dari WHO. ya. Iya. Oh ya, dokter, sementara Mm-mm. hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental ini di masyarakat apa? Ya, menarik sekali. Salah satunya yang saya Hmm. senang adalah di sini nih acara ngolam ini. Ini adalah Kita kasih bagian edukasi. di mana panitia luar biasa banget memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bincang yang dalam tentang edukasi kesehatan mental. Memberikan edukasi dengan segala teknologi saat ini. Oke. Bisa yang canggih kan TikTok ini kayak seperti ini, podcast. Kita terus memberikan edukasi, artinya promotif. Promotif kan memberikan edukasi sampai masyarakat mengenal apa itu kesehatan mental. Ada preventif, baru treatment nanti kita di hospital atau di klinik. Tapi gunakan segala komunitas, gunakan segala LSM, kita gerak bersama-sama untuk mengkampanyekan hal itu. Menurut saya itu hal yang baik sekali. Oke, kita masuk ke topik yang agak berat. Sebenarnya karena maraknya kasus bunuh diri belakangan ini di masyarakat ya. Ada yang bunuh diri anak SMA, kemudian anak kuliah, kemudian yang baru-baru banget ini 2 hari lalu satu keluarga, begitu ya. Kemudian yang yang belakangan ini juga di Korea ya. Penyanyi-penyanyi yang masih muda, produser-produser yang dalam tingkat kesuksesan paling tinggi pun mereka bunuh diri gitu loh. Jadi sebenarnya seperti tidak terdeteksi, bukan juga masyarakat dari ekonomi tertentu, tingkat ekonomi tertentu atau tingkat sosial tertentu.
Nah, ini bagaimana caranya dok Mm-mm. kita bisa membantu sebagai masyarakat atau sebagai mungkin atasan, teman atau lingkungan kita lah, orang tua, mengenali dan mencegah kecenderungan orang untuk bunuh diri ini, karena dilihat dari motifnya itu kayak motifnya itu nggak satu gitu loh dok. Betul, betul. Bagaimana caranya dok? Jadi memang ini menjadi concern dunia juga, concern dunia. Makanya ada suicide prevention. Bahkan itu diperingati. Ada suicide prevention setiap dunia, setiap negara itu memperingati. Di mana kita sama-sama mengkampanyekan untuk mengingat, untuk peka dengan sekitar kita, gitu loh. Nah, suicide prevention ini kita tahu di sekitar kita orang-orang yang sudah mulai ada tanda-tanda tuh dia mau bunuh diri. Tanda-tandanya kayak mana tuh? Nah, itu dia. Biasanya dia akan kelihatan tuh afeksinya, depresi, tanda-tanda depresinya tuh kan kelihatan. Yang tadinya mungkin biasanya ceria, tiba-tiba dia jadi murung gitu kan ya, menjadi sedih. Kadang-kadang dia akan dari verbalnya, dari kata-katanya dia akan mengeluarin tuh kalimat di medsos. Kayaknya aku kangen deh dengan ayahku, mungkin ayah yang belum meninggal. Kayaknya kalau bisa aku boleh bangun dan aku boleh misalnya tidur dan tidak usah bangun lagi. Itu kalimat artinya. Tapi sebenarnya udah ada tanda-tandanya ya. Iya. Jadi dia akan menggunakan kalimat-kalimat yang memang kita peka kok kayaknya agak beda seperti itu. Dan juga ada perubahan perilaku yang tadi menarik diri gitu kan ya. Terusnya dia menunjukkan hopelessnya, seperti orang putus asa gitu. Tidak ada satu orang pun yang menolong dia. Dan akhirnya kadang-kadang tadi susah tidur. Dan dia mungkin larinya ke substance atau drugs segala macam. Itu udah ada tanda-tandanya gitu. Sebenarnya kalau kita peka banget sama orang begitu, kita akan tahu gitu ya. Yang jadi masalah adalah apabila dia menarik diri duluan dan dia tidak berteman. Kemudian akan jadi masalah bahwa dia sudah tidak berteman, kemudian dia sudah tidak curhat di medsos. Itu dia, itu yang kita bilang ketika dia menarik diri isolasi. Kita berharap masyarakat mulai peka. Itu kenapa ya? Kok dia nggak buka-buka ya? Misalnya dia kamar kosnya. At least paling nggak kita empati, peka dengan sekitar kita, dan kita mulai apa yang terjadi gitu. Dan mulai melatih mungkin ya kita menyapa ya sekitar kita ya. Kadang-kadang kan ada orang yang diem, hanya balik rumah, habis itu balik. Mungkin kita mulai dengan sapa, halo bro gitu. Sapa-sapa kecil aja untuk menunjukkan aku ada lo di sini. Walaupun kita mungkin belum kenal segala macam. Jadi kita mulai peka, kita mulai empati gitu. Dan mungkin tadi kadang-kadang kan ada anak remaja atau segala macam. Aku mau mati aja gitu ngomongnya. Itu kita nggak boleh bilang lebay deh. Nggak boleh. Itu bagian yang berarti itu waktunya untuk mungkin kita akan sapa dia, ngobrol sama dia, ada apa, tanyakan. Jadi bukan lebay itu ya dok? Bukan. Kita harus tetap memberikan waktu kita mendengarkan dan tidak menghakimi serta menasehati. Nah, boleh menasehati? Jangan. Sepertinya kalau menasehati itu orang nggak suka dinasehati. Iya, nggak suka. Jadi cara mendekatinya kayak seperti mana dok? Kita berikan diri kita, empati, berikan ruang nyaman buat dia. Kadang-kadang ketika orang kan yang kan kelihatan tuh kalau lagi bergumul, aku tuh hanya butuh didengar, aku tuh hanya butuh ada teman gitu. Kita ini mendengar sebenarnya ya. Iya, kalau misalnya ternyata dia ada pencobaan mengakhiri hidup dengan benda tajam, kita yakinkan itu aman. Jadi kita hindari dari semua benda-benda tajam, jangan deket dia atau alat-alat yang bisa beracun beresiko ya. Kita harus mengenali itu juga sebenarnya ya. Cairan-cairan pel, cairan-cairan pembunuh serangga itu kita harus hindari dari dia ya dok. Itu bagi berbagai itu bagian cara kepedulian kita care dengan dia. Kita menunjukkan empati, kita mau ngedenger dia, kita rangkul dia, dan kita ajak dia untuk menuju mencari profesional. Tadi sebenarnya saya sempat berpikir begini dok, dokter bilang lebay, anak-anak jangan dibilang lebay. Betul. Aku sempat berpikir begini, ada seperti gap antara generasi kita sebelumnya dan generasi Z saat ini. Mereka itu selalu memperhatikan sepertinya saya harus memperhatikan mental health saya atau saya kemudian baru terkena sedikit masalah mereka tuh udah mental breakdown. Suka-suka kita godain mental breakdance. Nah, kita tuh sering ngomong lebay banget sih, tapi mereka memang dari yang tren ya, mereka yang terkenal mungkin dokter, mereka sering mengunjungi dokter hanya untuk
seperti hubungan-hubungan dia putus dengan pacarnya, dia menghubungi dokter jiwa, kemudian dia berantem dengan keluarganya, dia menghubungi dokter jiwa. Hal-hal ini sebenarnya kalau di generasi sebelumnya, ngapain sih gitu loh. Ini sebenarnya apa ini yang terjadi? Mungkin bisa juga kalau kita lihat dari aspek positifnya, memang kan awareness itu kan kita mulai tularkan juga ya. Betul. Ketika kamu lagi belum baik-baik saja, jangan sampai menjadi buruk untuk mencari, seperti itu sebetulnya. Ketika dia merasa oke, kayaknya gue nggak nyaman, aku menjadi overthinking, nggak bisa tidur, maka dia datang, maka pada saat proses konseling itu ketahuan nih, dia ternyata ada masalah dengan pasangan yang masalah. Karena putus cinta, jadi dia menjadi penderitaan yang tadi jatuh, gangguan penyelesaian afek, depresi. Bisa saja seperti itu. Karena kekuatan mental setiap orang mungkin berbeda-beda. Pasti beda tiap orang. Mungkin di zaman yang dulu lebih strong karena mungkin tadi ya ditepa gitu ya, tapi kita nggak bisa bandingin. Tapi yang penting tadi ketika seseorang tahu pokoknya patokan tadi ya sehat jiwa menurut WHO, dia harus kejar di situ. Tapi ketika dia udah mengalami distress dan hendaya, memang dia harus mencari pertolongan supaya tidak terlampau berat. Dia harus datang ke San Carolus ya untuk cari dokter Yeni, salah satunya ya dok. Ya dokter. Yang terakhir nih dok, sebenarnya apakah harapan dokter untuk kesadaran tentang kesehatan mental masyarakat Indonesia ini di masa depan? Oke, baik, terima kasih Dokter Maureen. Saya bersyukur banget. Tunggu sebentar, minum dulu. Oke, kita minum lagi sebelum minum dijawab ya dok. Oke, berarti dikasih nutrisi dulu ya dok. Ya, jadi harapan saya untuk masyarakat, saya senang banget kalau kita semua adalah agent of change. Kita boleh sama-sama yang ngedenger pada acara ngolam ini, boleh mulai peka dengan sekitar kita mulai menjadi orang yang melihat sekitar kita mungkin lagi ada nggak baik-baik saja, paling nggak kita boleh ada memberikan empati, kita boleh memberikan sedikit edukasi, rangkul dia ketika dia butuh pertolongan, seperti itu. Dan kalau misalnya kita punya medsos atau segala macam, suarakan hal itu. Karena itu adalah media yang baik dalam hal promosi tentang kesehatan jiwa. Karena ada satu slogan, no health without mental health. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Oke. Terima kasih untuk Dr. Yeni untuk pemaparannya mengenai kesehatan mental pada episode Ngolam kali ini. Terima kasih juga untuk para penonton dan pendengar penikmat Ngolam yang sudah mengikuti obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel PT Asuransi Sinarmas dan terus ikuti Ngolam di episode selanjutnya. Akhir kata, saya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ngolam selanjutnya.